Oke, setelah Ibu menjelaskan tentang subbab-subbab materi yang akan kita bahas pada semester ini, selanjutnya kita akan membahas tentang suatu judul yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, di hidrokarbon dan minyak bumi itu yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang kekhasan atom karbon. Kenapa atom karbon itu dibilang khas? Karena yang pertama, atom karbon itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Contohnya apa? Contohnya dalam kita makan nasi. Dalam nasi itu ada senyawa, ada atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan juga contohnya ada di dalam pensil. Di pensil itu ada mengandung atom karbon ya yang berwarna hitam itu. Nah, kemudian juga contohnya lain adalah di gas LPG atau liquid petroleum gas, yaitu di situ ada senyawa namanya propana, yaitu C3H8. Nanti itu akan kita pelajarin di tata nama senyawa. Oke, selanjutnya ini tadi kita kembali ke sini ya, kekhasan atom karbon. Nah, ciri-ciri atom karbon itu yang khas pertama itu karena atom karbon itu berada di golongan 4A. Ya, dari pelajari ya, golongan 1, 2, 3, 4. Nah, dia dikelompokkan di dalam golongan 4A. Nah, sini. Golongan 4A. Dengan nomor atom sama dengan 6. Ya, naknya berarti 6C-nya. Nanti akan kita konfigurasiin. Pakai konfigurasiin kulit. Berarti di kulit pertama sama kulit kedua ada. Di sini pasti jumlahnya sama dengan 2. Di sini 4. Berarti ada 4 elektron valensi atau elektron terluar. Apa arti elektron valensi? Berarti di sini akan ada 4 titik atau 4 dot. Nah, 4 titik ini dia akan berikatan, ya kan, berikatan kimia pada kelas 10, berikatan dengan unsur atau atom lain. Contohnya dia mau berikatan, Bu, dengan hidrogen. Boleh ya. Boleh. Nah, karena dia ada 4 elektron valensi, berarti dia bisa mengikat 4 atom lain. 1, 2, 3, 4. Gitu. Bisa dengan atom lain, Bu. Atom Cl, atom Br, boleh, Bu. Oke. Nah, ini akan membentuk tadi namanya suatu ikatan kimia yang kita sebut ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan elektron bersama antara atom non-logam dan non-logam. Jadi atom H dan C ini sama-sama menggunakan, sama-sama sharing. Bukan satu memberi atau satu menerima seperti ikatan ion. Ya, dan antara non-logam dan non-logam. Karena karbon dan hidrogen ini sama-sama atom non-logam. Oke, ciri khas yang ketiga yaitu atom karbon dalam senyawa. Atom karbon ini memiliki 4 kelompok. Yang pertama disebut atom C primer. Tandanya ya, 1 ada apostrofnya, yaitu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Kemudian yang B atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Dan kemudian yang ketiga atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Dan atom C kuartener atau atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Contohnya gimana, Bu? Contohnya gini, nak. Kita disuruh menentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berapa masing-masing jumlah atom C-nya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu C itu tangannya ada berapa. C itu tangannya dia ada 4 ya, nak ya. Ada 4 tangan dia. Berarti dia maksimal hanya mengikat 4 atom C, 4 atom yang lain. Berarti dia bisa mengikat atom C yang lain. Bisa, Bu. Contohnya C mengikat C. Bisa kan ya? Bisa, karena di sini masih ada 1, 2, 3 tangan. Berarti 1 tangan mengikat C yang sebelah kanan, 3 tangan lagi yang atas, kiri, bawah bisa mengikat H. Ya, ini misalnya CH3. Nah, kenapa CH3? Sama juga kayak ini tadi, nak. Ini hanya 1, hanya 2, hanya 3. Nah, ini kalau misalnya disingkatkan menjadi CH3, 1, 2, 3, garis CH3. Gitu. Oke, kembali ke contohnya. Nah, di sini contohnya tentukan jumlah atom C
primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Berarti sebelum kita menentukan jumlah atomnya, kita yang pertama harus mengisi berapa atom H di masing-masing karbon. Pertama, ini hanya ada berapa nak? Ada 3 ya. Kenapa 3 Bu? Di sini ada H1 di atas, H di sebelah kiri, H2, yang di sebelah bawah ada H1 lagi, jadi hanya jumlahnya 3. Bisa ya? 1, 2, 3, karena C itu ada 4 tangan. Oke. Yang C sebelah sini dia sudah mengikat kiri dan kanan, berarti saya tinggal atas dan bawah, berarti hanya tinggal 2. Oke, di sini hanya masih ada nggak? Tidak ada lagi Bu. Kenapa? Karena C-nya sudah mengikat kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang sebelah sini ada 3 ya nak ya, karena ada yang ikat bawah, berarti tinggal kiri, kanan, dan atas. Di sini juga sama, 3 dan ikat bawah, berarti tinggal kiri, kanan, dan atas. Ini dia sudah mengikat sebelah kiri, atas, sama kanan, berarti sisa yang belum diikat adalah yang di bawah, berarti hanya tinggal 1. Ini hanya 3 ya. Ini juga hanya 3. Sekarang Ibu akan memberikan nomor sembarang. Ingat ini sembarang ya masih ya. Nomor 1 misalnya berdasarkan urutan di atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia nomor sembarang ya, Ibu kasih dengan tanda warna merah, spidol merah. Oke, kita tentukan berapa jumlah atom C yang primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang primer yaitu dia mengikat, atom C mengikat atau atom C yang lain, berarti biasanya ciri-cirinya dia di ujung ini. Lihat yang ini dulu, C yang sebelah sini dia mengikat satu atom C yang lain sebelah kanan, berarti ini disebut atom C primer kan. C1 ini cuma mengikat satu sebelah C yang sebelah sini. Sama juga yang ini cuma mengikat yang sebelah kiri. C yang ini juga sama, hanya mengikat yang bawah. Sama juga yang C yang atas ini mengikat yang bawah, dan yang paling bawah ini mengikat yang atasnya. Berarti nomor berapa aja? C yang ini yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3, dan yang nomor 7, terakhir yang nomor 8. Berarti ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C primer. Kemudian atom C sekunder yang mengikat 2 atom C yang lain. Berarti dia mengikat kiri, kanan, atau atas, bawah, dan sebagainya ya. Berarti ini ya nak ya, karena dia C-nya mengikat yang kiri dan yang kanan. Berarti nomor berapa nih? Nomor 4. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, yang tersier yaitu mengikat 3 atom C yang lain. Yang ini ya nak ya. Kenapa bukan ini? Nah, ini jawabannya. Ini nanti dia mengikat 4. Oke, ini mengikat kiri, atas, kanan. Ya, nomor berapa dia? Nomor 6. Oke, yang terakhir yang namanya kuartener mengikat 4. Berarti tangannya itu full diikat. Nomor yang ini nomor 5. Karena tangannya itu udah mengikat kiri, kanan, atas, sama bawah. Berarti nomor 5. Sekarang udah semua terikat ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang primer jumlahnya ada 5, yang sekunder ada 1, yang tersier ada 1, dan kuartener ada 1. Oke, selanjutnya contoh yang lain ini. Kita isi dulu hanya ya nak ya. Perhatikan Ibu, dari sini kita isi. Yang atas dulu, C hanya 3. Yang 3 tahu dari mana ya? Karena dari ikat bawah. Oke, ini hanya tinggal berapa? Tinggal 2. Kenapa 2 Bu? Karena udah ngikat kiri, bawah, sama yang kanan. Berarti tinggal 2. Sama juga ini tinggal 2 juga. Ini tinggal 1. Udah ngikat 1, 2, 3. Ini nggak ada lagi. Ini hanya 3. Ini hanya tinggal berapa? Tinggal 1. Karena yang tinggal yang kiri yang belum terikat. Oke, ini 3. Ini 3. Ini 3. Oke, sekarang kita sembarang mengisinya. Sembarang pun harus yang rapi ya. Dari atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita tentukan siapa yang primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang primer, yang tadi Ibu kasih tahu, kuncinya itu paling ujung-ujung, biasa ujung-ujung ya. Ini ya, nomor 1 karena ikat yang bawah. Nomor 1, nomor 2,
Nomor 3, enggak ya? Nomor 3 yang kedua. Nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Oke. Yang sekunder ngikat 2. Ini ngikat 2, ngikat yang bawah sama yang kanan. Nomor berapa tuh? Nomor 3 ya nak ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nih sebelahnya. Sebelahnya ini ngikat yang kiri sama yang kanan. Udah habis ya. Kemudian yang tersier, yang mana? Ininya nomor 5 sama ada lagi. Ada nomor 8 karena dia di dekat atas, kanan, dan bawah. Oke, berarti nomor 8. Nah, yang terakhir, ada nggak kuartener? Ada ya. Ini nomor 6. Sudah semua terisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang primer jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang sekunder ada 2, yang tersier ada 2, dan yang kuartener ada 1. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya itu akan ibu kirim via Google Form. Nanti kalian isi. Nah, soalnya itu soal bilangan berganda. Oke, nah nanti di situ langsung ada berapa jumlah skornya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk komen di bawah jika masih ada pertanyaan yang belum jelas. Ibu bisa jelaskan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Nah, itu Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.